الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا وبسند المتصل إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ السيد محمد بن عربي المالكي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته وأسراره وأنواره وكراماته. Pada Ramadan yang keempat hari ini kita akan mulai khataman membaca kitab Al-Bushra ya, Al-Bushra fi manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Kitab atau buku berbahasa Arab karya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki tentang biografi siapa? Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Siapa Sayyidah Khadijah? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk ummul mukminin ya. Jadi nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan menemukan cerita bagaimana perjuangan ya, berawal dari siapa Sayyidah Khadijah, nasabnya bagaimana, kepribadiannya bagaimana ya kan? Nasab dan kepribadiannya bagaimana, perjuangannya bagaimana, mendampingi Nabi sampai pada titik perjuangan apa. Itu semua nanti akan dibahas di sini ya. Di Al-Bushra fi manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Dan pertama kali yang akan kita perkenalkan, mungkin sebelum kita masuk mengenalkan apa isi kitabnya, mungkin penting kita mengenalkan siapa pengarang kitab Al-Bushra ini, yaitu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Sayyid Muhammad itu seperti yang pernah saya ceritakan untuk adik-adik yang lain, untuk adik-adik sebelumnya, bahwa Sayyid Muhammad adalah salah seorang ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kokoh menyuarakan aswaja di tanah Mekah. Yang kokoh menyuarakan aswaja di tanah Mekah. Bahkan dalam salah sebuah riwayat, salah sebuah cerita yang saya peroleh dari guru saya ya, bahkan saya memperolehnya dari dua jalur langsung. Pertama dari Kiai Azaim di Sukorejo di Pondok, yang kedua dari Kiai Ihya Ulumuddin di Malang ya. Beliau berdua ini sama-sama santrinya Sayyid Muhammad ya. Sama-sama santri Rusaifah. Ceritanya, kisahnya bukti bahwa Sayyid Muhammad ini adalah ulama yang atau orang besar yang kokoh menyuarakan aswaja di tanah Makkah. Pernah satu ketika cerita Sayyid Muhammad ini dipanggil oleh siapa? Oleh raja di sana dulu. Oleh apa sebab dipanggil? Apa sebab beliau diminta menghadap ke raja? Karena pendapat-pendapat beliau yang tidak sesuai dengan pendapat raja, terutama yang menganut paham Wahabiyah. Jadi itu Mekah Wahabiyah banyak, sampai saat ini dikepung oleh Wahabi. Dan semua pendapat-pendapat Sayyid Muhammad, terutama yang ada dalam karya-karya beliau, misalkan yang ada dalam karya beliau
Asyama'il Al-Muhammadiyah misalnya. Semua karya-karya beliau itu diminta, salah satunya terutama karya-karya beliau yang khususnya membela Aswaja, menyuarakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, diminta oleh Raja Raden Shah terubah. Konsekuensinya dampaan lamun dia merubah isi Sayyid Muhammad, konsekuensinya akan dihukum mati. Ya konsekuensi dipenggal. Ya konsekuensi. Akhirnya sampailah satu hari di mana beliau harus menghadap di hari itu, ya kan. Singkat cerita, bukti santainya beliau menghadapi kesempatan, menghadapi hari, menghadapi apa lagi, ancaman-ancaman kasar, ancaman-ancaman kejam seperti itu, beliau tetap di hari itu bahkan ngajak santri, binejak santri, kan? Ayo, binejak santri. Sekarang kita makan enak. Ayo kita makan sekarang, makan ya, makan enak. Masa saya mau mati hari ini tidak makan enak? Gimana dulu? Masa saya mau mati hari ini tidak bisa makan enak? Paling gede, walaupun saya harus mati hari ini, kita bisa makan terpesan makanan dan lain sebagainya yang begitu enak dan nikmat lah. Ini bukti beliau bahwa beliau santai menghadapi santai menghadapi ancaman-ancaman, bahkan ancaman mati seperti itu. Benda makan, enggak, bukan bakar tapi. Udah itu kira-kira bakar itu jadi. Sampailah di kediaman raja, cerita Sayyid Muhammad ini diminta untuk mengubah isi pendapatnya yang ada di kitab-kitab beliau. Kalau tidak berkenan untuk mengubah itu, maka terpaksa harus menjalankan eksekusi mati, ya kan? Terpaksa harus menjalankan eksekusi mati. Harus terpenggal doang, ada gitu, tidak tadahnya, kan? Tapi dengan gagah perkasanya Sayyid Muhammad, dengan kokohnya Sayyid Muhammad, dengan keberaniannya Sayyid Muhammad ini, sehingga beliau berhasil membentak raja. Ya, beliau berhasil membentak penguasa waktu itu, sehingga dengan bentakannya itu membuat dia nggak jadi di eksekusi mati. Nabi bahasa Sayyid Muhammad, al-jannatu ma fi balah. Ketika ditawarkan, mau merubah pendapatmu atau saya penggal, nah, kira-kira kan? Mau merubah pendapat atau saya penggal. Al-jannatu ma fi balah. Surga itu tidak gratis. Surga itu tidak gratis. Jadi leher pun jadi apa? Leher pun jadi ancamannya, leher pun jadi taruhannya. Tetap akan saya lakukan, karena surga itu enggak simak kan, terserah dipenggal, apalagi hanya dipenggal, ya, dicincang, kira-kira begitu pun tidak jadi soal, karena surga memang tidak gratis. Artinya saya pasti masuk surga bagian-bagian berikut, ya kan, tidak apa-apa, yang penting masuk. Sehingga ya kalau begitu tidak jadi, beliau tidak jadi, suruh pulang dengan gagah perkasa, dengan tampak gagah, jalan tegap, ya kan. Beliau keluar dari ruangan tersebut yang sebenarnya orang-orang mengharapkan beliau keluar tanpa kepala, tapi sekarang beliau keluar masih hidup, ya kan? Masih hidup. Itulah kemudian Sayyid Muhammad bisa kita gelari sultanul ulama, raja para ulama, ya, di masanya, terutama yang ada di Mekah. Nah, beliaulah pengarang kitab Al-Bushra ini, seorang ulama yang teguh pendirian, kokoh pendirian, menyuarakan Ahlus Sunnah wal Jamaah di tanah Mekah. Salah satu karyanya adalah Al-Bushra fi Manaqibis Sayyidah Khadijah Al-Kubra, yang akan kita baca pada
kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Baginda Nabi itu awla bil mu'minina, lebih utama, lebih penting, lebih prioritas bil mu'minina kepada orang mukmin seluruhnya, min anfusihim dibandingkan diri mereka sendiri. Min anfusihim dibandingkan diri mereka sendiri. Saking prioritasnya, saking penting, saking mulianya baginda Nabi, bahkan wa azwajuhu ummahatuhum, istri-istri baginda Nabi adalah ibu orang mukmin. Saking ngisi pemulia baginda Nabi, saking mulianya baginda Nabi, istri-istrinya adalah ummul mukminin, ibu orang mukmin. Sehingga walaupun baginda Nabi sudah wafat, istri-istri yang ditinggal wafat tidak boleh dinikahi oleh umatnya, karena itu ibu orang mukmin. Muqaddimatun, al-muqaddimatu ay hadhil muqaddimatu, adapun ini adalah satu muqaddimah, pengantar. Nama arti muqaddimah ya? Pengantar. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, dengan pertolongan Allah, Ar-Rahmani, sang pemberi kasih, Ar-Rahimi, lagi penebar sayang. Alhamdulillahilladzi syarrafa hadzal wujuda bi bi'atsati akrami nabiyyin wa azzi mauludin. Alhamdulillahilladzi, segala puji lillahi ialah untuk Allah, alladzi Allah, syarrafa yang memuliakan siapa Allah, hadzal wujuda kepada alam semesta ini, hadzal wujuda kepada alam ini. Segala puji Allah yang telah memuliakan alam ini bibi'sati akrami nabiyyin, dengan mengutus nabi termulia, wa azzi mauludin, dan dengan mengutus insan teragung. Maulud artinya kan anak atau manusia atau insan ya. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan alam semesta ini dengan mengutus nabi termulia dan insan teragung. Siapa beliau? Sayyidina wa maulana Muhammadin, Tuhan kami, wa maulana Muhammadin, baginda kami Nabi Muhammad, an-nabiyil muqaddas, nabi al-muqaddas, seorang nabi yang suci, al-mahmudi, lagi terpuji. Seorang nabi yang suci lagi terpuji. Mahmud ya kan, terpuji. Zisyafa'atil uzma wal haudil mawrudi, pemegang mandat syafaat. Pemegang mandat syafaat. Jadi baginda Nabi itu adalah orang yang diberi mandat syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umatnya. Pemegang mandat syafaat al-uzma yang sangat besar, yang begitu agung. Wal haudil mawrudi, pemilik telaga al-mawrudi yang mengalir deras, yang alirannya selalu membasahi dahaga ya. Al-mawrud, mengalir. Jadi nanti di surga ada namanya al-haud ya. Dengan al-haud, telaga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unsuril fadaili, unsuril fadailil masyhudi, pemilik jalur nasab yang mulia. Unsuril fadail, pemilik jalur nasab, al-fadaili yang mulia, al-masyhudi lagi terpandang. Wa karimil ummahati wal abai, mulia ibu-ibunya, keturunan-keturunan dari jalur ibu,
wal abai dan keturunannya dari jalur ayah, wal jududi dan mulia juga seluruh kakek-kakeknya. Judud, seluruh kakek-kakeknya mulia. Nukhbatil alami wa sayyidi waladi Adam, pilihan atau junjungan nukhbah. Nukhbatil alam, junjungan alam, junjungan semesta. Wa sayyidi waladi Adam, dan tuan seluruh Bani Adam. Tuan seluruh Bani Adam. Jadi seluruh umat manusia dari umat Nabi Adam sampai hari ini semuanya bertuan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang baginda Nabi ini junjungan Allah. Baginda Nabi ini junjungan semesta. Junjungan alam, junjungan semesta. Bahkan nanti di belakang kita akan menemukan keterangan bahwa batu-batu pun, kerikil-kerikil pun, searak tuleun yang ada, yang pernah dilewati Nabi, kerikil-kerikil sawah sempat dilewati Nabi, tidak pernah tidak mengucapkan salam kepada baginda Nabi. Jadi pasti mengucapkan salam. Jadi setiap kali baginda Nabi lewat, kerikil-kerikil itu bilang apa? Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sampak bilang assalamualaikum ya Rasulullah. Itu bukti bahwa Nabi ini memang, baginda Nabi Muhammad memang junjungan Allah. Semesta menjunjung baginda Nabi. Tidak hanya dari kalangan manusia, bahkan batu pun juga mengucapkan salam. Dikegin sayyidi waladi Adam, tuannya seluruh Bani Adam, sejak umat pertama sampai seterusnya ila yaumiddin, sampai kiamat nanti, semuanya bertuan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi itu adalah man intaqala fil ghururil karimati nuruhu. Man, orang, intaqala yang berpindah, fil ghururil karimati, pada wajah-wajah orang mulia, berpindah, nuruhu, apa nurnya baginda Nabi. Wa adha'al kauna miladuhu wa bi'satuhu wa zuhuruhu. Wa adha'a, dan menyinari al-kauna, kepada semesta ini, kaun, dan menyinari al-kauna, kepada semesta, jagat semesta ini, miladuhu, apa kelahiran baginda Nabi, wa bi'asatuhu, dan diutusnya baginda Nabi, wa zuhuruhu, dan munculnya atau hadirnya baginda Nabi. Jadi kelahiran baginda Nabi, diutusnya dan hadirnya baginda Nabi di tengah alam semesta ini, itu menjadi sinar tersendiri bagi alam. Wa tala'at syamsul hidayati wal irfan, dan terbitlah pola abad terang terbit. Wa tala'at syamsul hidayati wal irfan, dan terbitlah syamsul hidayati, apa mentari hidayah, mentari petunjuk. Mentari petunjuk itu sudah mulai terbit. Wal irfani, dan pengetahuan. Cahaya mentari petunjuk dan pengetahuan itu sudah mulai terbit. Bil khilafi subhihi ala kullil aqwali, dengan menyingsingnya, menyingsing, namanya menyingsing ya, terbit. Dengan menyingsingnya fajar baginda Nabi ala kullil aqwali, kepada seluruh semesta, kepada seluruh jagat raya. Nah, ini masih mukadimah ya. Masih mukadimah, memang menggunakan pujian-pujian lah ya kan. Jadi bagaimana pujian-pujian terindah kepada baginda Nabi itu disampaikan.
Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat. Adapun sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan ala sayyidis sadati, kepada tuannya para tuan. Nah, jadi di antara para tuan yang lain, semua tuan-tuan itu bertuan kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi tuannya tuh tuan. Semoga selalu tercurahkan kepada sayyidis sadat, tuannya orang-orang mulia. Kamil syama'ili wasifat, sempurna syama'il, pribadi-pribadinya, perangai-perangainya, sempurna perangainya, wasifati dan sifat-sifatnya. Tak cokek sama sekali. Baginda Nabi tidak ada cacatnya sama sekali, ya. Sifatnya sempurna. Dinuril amini, Dinur, pemilik cahaya yang merata ke seluruh alam. Jadi satu-satunya cahaya yang dianugerahkan kepada umat manusia sak merata untuk seluruh alam, ini satu, nurnya baginda Nabi Muhammad. Wal qadril azimi, al qadril azim, al qadri artinya penyandang pangkat. Zil qadril azim ini kan, atau zil nuril amir. Wal qadril azim berarti penyandang pangkat yang agung. Al qadru itu ad-darajah, penyandang pangkat yang agung. Wassiratil mustaqim, dan penuntun menuju jalan yang mustaqim. Berarti mustaqim lurus, penuntun menuju jalan yang lurus. Wassirat wad-dinil qawim, dan penuntun menuju agama yang benar. Al-qawim, penuntun menuju agama yang benar. Wal hasabis somim, nasabnya murni tanpa noda. Pemilik nasab, al-hasab, ya kan? Nasab itu keturunan. Pemilik hasab, pemilik keturunan, pemilik jalur nasab. As-somim yang murni, murni ya tanpa noda. Wal majidil fakhim, dan nasab yang mulia, al-majid, al-fakhim lagi agung. Wa ala alihi wa sahabatihi, dan kepada keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya, salawat dan salam itu semoga terus tercurahkan. Jadi wassalatu wassalam kepada baginda Nabi wa ala alihi wa sahabatihi wa azwajihi, dan kepada seluruh istri-istri Nabi, wa dzurriyyatihi, dan salawat dan salam itu juga kepada keturunan-keturunan baginda Nabi, wa tabi'ihi, juga kepada seluruh pengikut-pengikut agama Nabi, pengikut-pengikut Nabi min ahli millatihi, yang memeluk agama Nabi. Ahlul millah, pemeluk agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pemeluk agama yang dibawa Nabi berarti apa agama? Islam. Wa Khadijah allati tasharrafat bi isyratihi wa suhbatihi, dan terutama kepada Khadijah. Salawat dan salam itu juga terutama istrinya, istri baginda Nabi Ummul Mukminin, khususnya kepada Khadijah, Siti Khadijah. Allati, Siti Khadijah, tasyarrafat yang mulia, yang menjadi mulia siapa Siti Khadijah, bi isyratihi wa suhbatihi, sebab isyrahnya, kasih sayangnya, pendampingannya kepada Nabi, wa suhbatihi, dan penyertaannya bersama dia, yang isyrah wa suhbah, kasih sayang, pendampingannya kepada Nabi. Jadi apa yang membuat Siti Khadijah mulia dan dimuliakan oleh Allah? Ya kan? Sekali lagi, apa yang membuat Siti Khadijah mulia dan dimuliakan Allah? Ya karena dia, Siti Khadijah itu diberi kesempatan untuk isyrah wa suhbah terhadap baginda Nabi, diberi kesempatan untuk menemani baginda Muhammad SAW. Wafazat bi khidmatihi, wafazat, dan beruntung meraih keuntungan dunia akhirat, meraih keuntungan duniawi dan ukhrawi siapa Siti Khadijah, atau beruntung saja lah ya,
Dan beruntungnya itu dunia akhirat dan beruntung malik. Siti Khadijah berhasil meraih keuntungan duniawi ukhrawi bi khidmatihi, sebab khidmahnya kepada Nabi. Wa syahidat, dan menyaksikan siapa Siti Khadijah, menyaksikan yauma bi'tsatihi, di hari diutusnya baginda Nabi. Wa qamat bi ta'yidihi, jadi sejak baginda Nabi diutus, Siti Khadijah sudah menyaksikan. Siti Khadijah sudah mendampingi. Sejak diutus pertama kali baginda Nabi, Siti Khadijah sudah mendampingi. Wa qamat, dan tegak siapa Khadijah bi ta'yidihi, untuk menguatkan baginda Nabi, menguatkan fi dakwatihi, dalam dakwahnya baginda Nabi. Jadi dialah perempuan yang pertama yang tegak mendampingi dakwah Nabi. Wa muwazaratihi wa nusratihi, dan tegak dalam hak muwazarah dan nusrah kepada baginda Nabi. Artinya sama-sama menolong. Muwazarah dan nusrah, sama-sama menolong. Itulah sedikit tentang Siti Khadijah, ya kan. Berjuang sejak awal, sejak pertama kali baginda Nabi Muhammad mendapat mandat diutus menjadi Nabi. Sejak itu pula Siti Khadijah itu dicap sebagai orang mulia. Amma ba'du, fahadihi nafahatun nabawiyah. Selesailah kira-kira mukaddimahnya, kan? Mukaddimahnya selesai, sedikit memang mukaddimahnya tentang pujian kepada baginda Nabi dan sedikit menyinggung tentang Siti Khadijah. Jadi aku isi mukaddimah kitab Al-Busyra, pujian-pujian kepada baginda Nabi, keluarga-keluarganya, dan sedikit menyinggung tentang Siti Khadijah. Bagaimana perjuangannya, apa yang membuat dia mulia. Ternyata yang membuat Siti Khadijah mulia lah, karena beliau diberi kesempatan dari mendampingi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mendampingi orang mulia itu juga bisa jadi mulia, ya. Amma ba'du, fahadihi nafahatun nabawiyah. Amma ba'du itu maknanya setelah yang tadi itu, setelah mukaddimah tadi, kemudian kita masuk kepada penjelasan. Fahadihi nafahatun nabawiyah. Fahadihi, adapun risalah ini, risalah itu maksud kitab ini, risalah ini Al-Busyra. Adapun risalah ini, nafahatun nabawiyah, ialah hembusan udara sejuk tentang Nabi. Itulah bahasa yang saya rangkai agak sulit, ya kan. Hembusan udara sejuk tentang Nabi. Jadi maksudnya risalah ini lebih sastrawi mungkin sedikit, ya kan. Semoga benar-benar sesuai dengan sastranya, ya. Jadi risalah ini adalah hembusan udara sejuk tentang Nabi. Maksudnya ini keterangan tentang Nabi yang membuat kita lebih paham, yang membuat kita menghirup udara lebih nyaman tentang baginda Nabi. Kita bisa mendengar bagaimana perjuangannya, bisa mendengar bagaimana keluarganya, ya kan. Wa fuyudatun rabbaniyah, karunia-karunia ilahi. Wa fuyudatun rabbaniyah, dan karunia-karunia ilahi. Jauh berjalan biha, dengan risalah ini atau nafahat nabawiyah ini, jauh berjalan biha dengan nafahat nabawiyah ini, al-qalamu, apa pena, berjalan fi manaqibi ummil mukminin, untuk mencatat biografi manaqib, ya kan. Perjalanan artinya manaqib, kisah-kisah, tapi kita singkat menjadi biografi, ya. Fi manaqibi ummil mukminin, tentang biografi ummul mukminin, ibunya orang mukmin. Wa fadaili zaujati sayyidil mursalin, dan fadail, keutamaan istri dari sayyidil mursalin, tuannya para utusan. Wa syama'iliha allati hiya min ahsanis syama'il, dan tentang
kepribadiannya, karakter-karakternya, allati, karakter-karakter ummul mukminin ya, atau zaujati sayyidil mursalin, allati syama'il, hiya adapun allati min ahsanis syama'ili, termasuk karakter kepribadian yang paling indah, paling baik. Al-muktabasati min akhlaqi dzalikal insanil kamil. Bagaimana tidak baik akhlaknya? Al-muktabasati, wong akhlak itu diambil, diperoleh, di copy paste. Min akhlaqi dzalikal insanil kamil, diambil dari akhlak-akhlaknya sang insan kamil. Siapa itu? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana akhlak baginda Nabi, ya begitu akhlak istrinya ya. Sayyidil awakhiri wal awail. Baginda Nabi atau insan kamil itu adalah tuan umat manusia sejak awal sampai akhir. Sejak awal sampai akhir maksudnya awail ini maksudnya awal, awakhir ini akhir. Jadi tuan dan umat manusia sejak awal sampai akhir. Maksudnya dari umat Nabi Adam sampai seterusnya, sampai kiamat nanti, semuanya bertuan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jama'atuha, mengumpulkan siapa aku, ya bahasa Sayyid Muhammad ya. Jama'atuha, mengumpulkan siapa aku, ha kepada syama'il ini, saya kumpulkan syama'il itu, likai tata'attara bihal majalis wan nawadi, agar semerbak mewangi. Likai tata'attara maknanya semerbak mewangi, agar semerbak mewangi, biha sebab syama'il itu, al majalis wan nawadi, apa majlis-majlis pengajian, wan nawadi, dan tempat-tempat kumpul untuk belajar. Ya tempat-tempat kumpul lah maknanya. Agar tempat-tempat kumpul atau majlis-majlis masyarakat ini semerbak mewangi, harum, gara-gara membaca, gara-gara di sana dibaca tentang syama'il istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fil hawadiri wal bawadi, baik itu majlis atau tempat kumpul yang ada di perkotaan, wal bawadi, maupun yang ada di pelosok-pelosok desa. Intakhabtuha, memilih siapa saya, intakhabtuha, memilih siapa saya, ha kepada syama'il itu, min uyunil akhbari, dari hadis-hadis terbaik, hadis-hadis pilihan, wa majami'il asari, dan saya ambil juga dari majami'il asar, asarus sahabah atau jejak-jejak para sahabat yang terkumpul, kumpulan-kumpulan jejak para sahabat. Majami artinya kumpulan-kumpulan ya. Kumpulan-kumpulan jejak para sahabat. Di mana itu al-muda'ati fis siyari wal asfari, yang diletakkan, yang dititipkan, yang tertulis fisyari wal asfari, dalam kisah-kisah, dalam kitab-kitab sirah ya kan, wal asfari, dan kitab-kitab tentang perjalanan mereka. Wa dhammantuha min zalika kullama huwa maqbulun, wa dhammantuha tadmin, dan mengumpulkan siapa saya, ha kepada syama'il itu, min zalika, dari yang tadi kita sebutkan, yaitu uyunil akhbar wa majami'il asar. Kami kumpulkan syama'il tersebut dari akhbar dan majami'il asar. Kullama huwa maqbulun, kami kumpulkan setiap sesuatu, huwa yang ada pun, ma maqbulun, ialah diterima. Jadi kami kumpulkan semua yang bisa diterima oleh siapa? Indal a'immatil huffazil fuhuli, yang diterima oleh para imam, para hafid yang fuhul, terpercaya, yang berkaliber tinggi. Fuhul artinya berkaliber tinggi, tinggi kelas ya. Fuhul. Menara anak mereka bengaran fuhul ya. Namun arti sebenarnya, namun fahlun atau fuhul ini pejantan.
pejantan. Tapi ketika digunakan untuk manusia, digunakan untuk apa? Untuk para imam, orang-orang besar, dia tidak lagi bermakna pejantan secara utuh, tapi bermakna orang-orang berkaliber tinggi, orang-orang hebat. Nah, lihat. Kami kumpulkan itu setiap yang diterima oleh para imam hufad tersebut. Kami kumpulkan min kulli qaulin mahmudin, dari setiap perkataan yang terpuji, setiap perkataan indah kami kumpulkan satu persatu. Laisa bimauduin wala mardudin, bukan hadis-hadis maudhu dan bukan hadis-hadis mardud. Bukan hadis-hadis yang buatan orang, dibuat-buat, bukan juga hadis-hadis yang ditolak. Jadi ada yang hadis itu, ada yang makbul, ada yang mardud, ya. Dan saya mengumpulkan informasi tentang manaqib Siti Khadijah bukan dari hadis-hadis yang mardud, tapi dari hadis-hadis yang makbul. Wa hadza awanus syuru'i fil maqsudi. Adapun ini awanus syuru'i ialah waktu-waktu atau masa-masa, detik-detik memulai fil maqsudi, untuk meniti tujuan, meniti misi. Maksudnya misi beliau kan menulis tentang sejarah atau tentang biografi Siti Khadijah. Misi Sayyid Muhammad adalah menulis biografi Siti Khadijah. Dan inilah detik-detik saya memulai misi ini. Bi'aunil malikil ma'budi, dengan pertolongan, melalui pertolongan Al-Malik, Allah sang raja di raja. Al-Malik juga kan Allah sang raja, raja seluruh jagat raya ini, raja seluruh raja. Al-Ma'budi, yang disembah. Jadi dengan pertolongan Allah, saya berharap semoga berhasil saya selesai menulis manaqib Siti Khadijah ini, ya. Sehingga beliau mengatakan fa'aqulu, saya berkata. Ya benar, fa'aqulu, ya. Fa'aqulu, saya berkata, dia adapun Siti Khadijah itu. Jadi siapa Siti Khadijah itu? Nah, ini saya sampaikan, kira-kira, ya. Saya sampaikan bahwa dia adapun Siti Khadijah itu, Sayyidatuna Khadijah, ialah nama beliau siapa? Namanya adalah Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Dia adalah tuan kita juga. Namanya Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza ibn Qusayl Asadiyah, bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Asad. Siti Khadijah punya ayah bernama siapa? Khuwailid. Khuwailid punya ayah namanya Asad. Asad punya ayah namanya Abdul Uzza. Abdul Uzza punya ayah namanya Qusay al-Asadiyah. Qusay, ya. Fajtami'u, yang berkumpul siapa Khadijah ma'an Nabi, bersama baginda Nabi. Siti Khadijah berkumpul bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul nasabnya fi jaddihi, pada kakek Nabi. Siapa kakek Nabi? Tempat berkumpul nasabnya dengan Khadijah yaitu Qusay alladzi jama'al qabail al-Quraisyah, yaitu Qusay. Alladzi Qusay, jamaah yang mengumpulkan siapa Qusay al-qabail al-Quraisyah, kepada kabilah-kabilah Quraisy. Jadi dialah pemegang kabilah Quraisy yang namanya Qusay ini, ya. Namanya Qusay ini. Dialah pemegang kabilah Quraisy. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul bin Qusay. Jadi bertemu nasabnya di kakek beliau yang bernama Qusay. Berarti masih keluarga, betul? Masih keluarga.
Wa ummuha, adapun ibu Siti Khadijah. Siapa ibu Siti Khadijah? Kalau bapaknya kan sudah kita ketahui. Ayahanda Siti Khadijah adalah Khuwailid. Nah, siapa ibunya? Ibu Siti Khadijah adalah Fatimah. Namanya Fatimah. Ibu Siti Khadijah namanya Fatimah. Fatimah bintu Zaidah ibnil Asram min Bani Amir ibni Lu'ay bin Khalid. Ibu Siti Khadijah adalah Fatimah. Fatimah punya ayah berarti namanya Zaidah. Zaidah punya ayah namanya Asom. Asom ini dari Bani Amir. Nah, ini narang ya. Asom ini dari Bani Amir. Asom ini punya ayah namanya Lu'ay. Nah, Lu'ay punya ayah namanya Khalid. Fa'akrim bihadzal nasabit thahir alladhi huwa nasabu asyrafil habaib. Fa'akrim bihadzal nasabi. Nah, ini sigot ta'adub ini ya. Apa dengan sigot ta'adub? Salah duhnya itu dalam mengerti. Nah, iya tuh. Fa'akrim bihadzal nasabi. Duh mulianya nasab ini. Nah, itu ya. Berarti ini kan takjub lagi, kan tengok lagi kemuliaan nasab ini. Oh, ini kan mulia sekali nasab ini. Fakir bihadzal nasabi, duh mulianya nasab ini. Atau ini yang suci, alladzi nasab yang suci, huwa adapun alladzi nasabu asyrafil habaib, ialah nasabnya kekasih kita yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad. Asyrafil habaib artinya kekasih yang paling mulia. Nasabnya kekasih kita yang paling mulia. Wa qad hafizaha Allah Ta'ala min arjasil jahiliyah. Wa qad hafizaha, dan sungguh menjaga kepada Khadijah Allah siapa Allah. Sungguh menjaga siapa kepada Siti Khadijah Allah siapa Allah. Allah menjaga Siti Khadijah min arjasil jahiliyah, dari arjasil jahiliyah. Arjasil dengan arjasan dengan arjas, kotoran jahiliyah. Allah sudah menjaga Siti Khadijah dari kotoran orang jahiliyah. Fa'ahaqo, lalu menjaga siapa Allah irgo hadhihi sayyidah az-zakiyah, lalu menjaga siapa Allah irgo hadhihi sayyidah az-zakiyah akan harga diri tuan kita yang sangat suci ini. Sayyidah kan tuan artinya, sayyid atau sayyidah artinya tuan. Allah juga menjaga harga diri tuan kita yang sangat suci ini. Yaitu siapa maksudnya? Siti Khadijah. Jadi di sini sedang diceritakan bahwa nasab Siti Khadijah itu juga nasab yang sangat mulia. Pribadi Siti Khadijah juga pribadi yang sangat mulia. Jadi pas sekali dengan Nabi, sepupu dengan baginda Nabi. Baginda Nabi mulia, istrinya mulia. Baginda Nabi nasabnya mulia, istri baginda Nabi juga nasabnya mulia. Wasonahu min kulli adiyatin wa bariyah. Wasonahu, dan menjaga siapa Allah kepada irdun, kepada harga diri tadi. Ada irdo ya. Menjaga siapa Allah kepada irdo, kepada harga diri tadi. Menjaganya min kulli adiyatin wa bariyah, dijaga dari setiap bahaya, setiap celah, setiap caci, bahaya, cokek, kalau bahasa Inggris, dijaga dari cokek, ya. Wabaliyatin dan baliyah, malapetaka. Jadi tidak pernah nasab atau tidak pernah Siti Khadijah sekalipun mendapatkan celah, mendapatkan bahaya, mendapatkan caci maki karena apa yang beliau lakukan. Yang dilakukan Siti Khadijah pasti mulia selama hidup.
dijaga oleh Allah Subhanahu. Bi ayatihi wa inayatihi al-bahirah, berkat pertolongan di ayat, berkat penjagaan Allah, wa inayatihi, dan pertolongan Allah. Banyak. Jadi ayat itu artinya penjagaan, inayah artinya pertolongan, al-bahirah tidak, bahirah apa itu? Yang berkilauan indah. Nah, yang berkilau indah, indah lagi. Nah, itu. Walidhalika kanat tuqallabu bi sayyidah at-tahirah. Karena Siti Khadijah itu orang atau sosok yang sangat mulia, pribadinya mulia, apa yang ia lakukan mulia, sifat-sifatnya mulia, nasab-nasabnya juga mulia. Walidhalika, oleh karena itu, kanat ada siapa Siti Khadijah, tuqallabu ialah digelari siapa Siti Khadijah di Sayyidatul Tahirah, dengan gelar Sayyidah Tahirah, Tuan yang suci. Karena itulah Siti Khadijah digelari As-Sayyidah atau Tahirah, Tuan yang suci. Jadi dalam pertanyaan, apa gelar Siti Khadijah? Sayyidah Tahirah. Digelar Siti Khadijah itu Tuan yang suci. Karena orangnya dia orang itu kalau kasut dia luar ajum boleh nangis dari bahasa ini, selalu lurus, selalu baik, dermawan, pekertinya juga tidak pernah menyakiti orang, nasabnya baik, orangnya kan cantik, ya kan? Bikin sendiri Sayyidah Tuan ya. Fama ajalla hadhil minhatal bahirah. Dengan gelarnya Siti Khadijah, gelarnya Sayyidah. Ayah Siti Khadijah namanya Khuwailid, ibunya namanya Fatimah. Itu kategorinya. Biar masuk informasi-informasi tentang Siti Khadijah. Fama ajalla hadhil minhatal bahirah. Ini juga sama sih, bertakjub ya kan. Namun tadi arah itu sedikit ya kan. Fama ajalla hadhil minhatal bahirah. Duh begitu agung, hadhil minhata, akan karunia ini. Duh begitu agung karunia ini. Al-Fahirata, yang megah indah. Begitu agung karunia yang megah indah ini. Karunia apa maksudnya? Karunia kita diberi Ummul Mukminin, sosok Siti Khadijah yang menjadi panutan ummah. Washtahara talqibuha bil kubra. Washtahara, dan masyhur juga talqibuha, apa gelar Siti Khadijah. Jadi gelar Siti Khadijah itu banyak ya. Salah satunya apa tadi? Sayyidah Tahirah. Gelarnya yang lain yang masyhur juga katanya di sini. Gelar Siti Khadijah itu masyhur bil kubra, dikenal dengan al-kubra. Jadi sering kita sebut Sayyidah Khadijah al-kubra. Sayyidah Khadijah at-Tahirah al-kubra. Nyebut telepon gelarnya kan. Al-kubra itu artinya besar ya kan. Kenapa kok disebut besar? Kenapa kok disebut agung? Li'idhami sya'niha, karena begitu agung pribadi Siti Khadijah. Fil ma'ahidil ukhra, dalam pertalian janji yang pertalian janji ukhrawi. Dalam pertalian janji ukhrawi, Siti Khadijah begitu agung. Wahya bidzalika ahaqqu wa ahra. Wahya, adapun Siti Khadijah bidzalika, dengan gelar-gelarnya itu, baik itu Al-Kubra atau Sayyidah Tahirah, Siti Khadijah dengan gelarnya itu ahaqqu wa ahra, sangat berhak dan sangat pantas. Harap dengan gelar doang ya kan, tapi tidak pantas. Ada orang yang gelarnya saja tapi tidak patut disandang olehnya ya.
Siti Khadijah sangat pantas dan sangat berhak menyandang gelar tersebut. Gelar tuan guru lebih kualin jadi tuan ya kan. Misal kualin jadi tuan. Sebenarnya makna tuan guru ini adalah orang yang membimbing spiritual dan syariat umat. Ini tuan guru sebenarnya orang yang membimbing spiritual dan syariat umat, membimbing intelektual spiritual umat. Gabung jadi dua, gabung jadi satu maksudnya. Untuk bersatu spiritual dan intelektual umat dibimbing oleh dia. Dari ketergelinciran, kesesatan umat dalam bentuk apapun itu dibimbing oleh seorang tuan guru. Tuan guru hilang, tuan guru. Ini yang penting jadi tuan, mampu tidak mampu membimbing spiritual umat tersebut tuan guru. Dan dia tidak malu disebut tuan guru, itu masalahnya ya. Ini masalah terbesarnya tidak malu disebut tuan guru. Seharusnya malu ya. Seharusnya malu. Umat sekarang seharusnya punya kebiasaan malu disebut tuan guru seharusnya. Kemudian ada saja terlelang lalu. Ada yang sedih jual lah.